Sebelumnya di Orient episode 3, Naotora mencoba menghentikan Musashi untuk menyerang Kishin. Karena dia tidak akan mampu melakukannya sendiri. Tapi Musashi yang keras kepala tetap saja tidak peduli. Dibantu Kojiro, Musashi menemukan titik lemah dari Kishin, yaitu tanduk yang terdapat di perutnya. Saat dia hendak menghancurkan tanduk tersebut, malah kapaknya sendiri yang hancur. Tiba-tiba Naotora datang dan menghancurkan tanduk Kishin dengan sekali tebas. Di luar kastil iblis, kelompok Naotora dan para penduduk merayakan kemenangannya. Tapi berbeda dengan Musashi. Dia sangat kesal karena tidak bisa mengalahkan Kishin dengan tangannya. Lantas Naotora memberikan sebuah kalung kristal kepada Musashi. Yang akhirnya diketahui, kalung itu adalah alat untuk melacak keberadaan iblis. Kita masuk ke episode 4. Di mana episode kali ini berjudul Kelompok Samurai Kosameda. Sebelum itu, Animen mohon dukungan kepada teman-teman semua untuk like dan subscribe video ini ya. Karena ini berguna untuk kelangsungan hidup Animen ke depannya. Salah. Untuk kelangsungan channel ini ke depannya. Hari pertama setelah Musashi dan Kojiro memutuskan meninggalkan kota Tatsuyama di dunia luar. Mereka sedang menikmati makan malamnya. Hidup dengan rukun. Begitulah slogan yang selalu mereka ucapkan. Hingga hari ke-7 di mana mereka sudah tidak punya bekal lagi untuk dimakan. Mulailah masa di mana Musashi dan Kojiro saling salah menyalahkan. Dan pertengkaran mulut pun terjadi. Sampailah mereka di pinggir sungai. Kojiro mengeluarkan bakat memancingnya. Sudah banyak ikan yang berhasil ia tangkap. Hal itu pun jadi bahan buatnya untuk mengejek Musashi. Saat Kojiro sedang asik mancing sendiri, tiba-tiba seorang wanita muncul di belakangnya. Musashi yang kembali pun kaget melihat Kojiro tergeletak tidak berdaya. Siapa yang melakukannya? Tanya Musashi. Tiba-tiba wanita tadi pun menyerang Musashi dari belakang. Terjadi pertarungan yang berimbang di antara mereka. Namun karena tak kunjung bisa mengalahkan Musashi, wanita ini pun mengeluarkan jurus andalannya. Ia mencoba menggoda Musashi dengan semangkanya. Saat Musashi mulai lengah, ia pun mengeluarkan senjata dan mencoba menyerang Musashi. Namun hal itu gagal karena Musashi sudah mengetahui tujuannya. Merasa kehabisan akal, wanita ini pun mulai serius menghadapi Musashi. Ia mengeluarkan senjata yang ia sembunyikan di lengan bajunya. Tapi baru saja mau serius, terdengar suara trompet dari suatu tempat. Lantas wanita ini pun pergi sambil membawa kitetsu milik Musashi dan Kojiro. Beralih ke scene berikutnya. Wanita ini sampai di bentengnya dan melapor pada tuannya. Ternyata diketahui kalau ia diperintahkan tuannya untuk mencari kendaraan kitetsu. Ya, dia berhasil melakukannya. Dan ia pun mendapat pujian dari tuannya ini. Pria ini adalah kapten kelompok samurai Kosameda. Kosameda Hideo. Dan wanita ini adalah anggotanya bernama Sugumi Hattori. Beralih ke Musashi dan Kojiro. Mereka mengikuti Sugumi yang telah mencuri kendaraannya. Mereka berlari sambil makan. Jangan ditiru ya guys. Tidak baik. Kalau makan itu harus duduk dulu. Sampailah mereka di benteng Kosameda. Tanpa pikir panjang mereka langsung masuk ke dalam. Di dalam benteng, mereka disambut oleh Sugumi. Lalu Sugumi mengajak mereka berdua berkeliling. Daripada dibilang benteng, ini bisa lebih seperti kastil, ucap Sugumi. Di dalamnya ada pengrajin senjata, petani, dokter, dan juga pengembala ternak. Juga ada ladang dan sekolah. Ada dua anak kecil yang ingin berlatih pedang dengan Sugumi. Sugumi pun menyetujuinya. Melihat hal itu, Musashi dan Kojiro pun teringat akan masa lalunya. Sugumi bercerita, dulu ia mempunyai seorang kakak. Namun ia tewas saat bertarung dengan iblis. Setelah itu mereka berdua diundang untuk makan malam bersama Kosameda. Kosameda beranggapan, kalau Musashi dan Kojiro adalah samurai kelas atas karena mempunyai kitetsu. Lantas dia pun mengajak mereka berdua untuk bekerja sama dengan kelompoknya. Di sekitar sini ada banyak iblis liar. Jika kita bertarung bersama, kerugiannya akan berkurang. Jadi kitetsunya dibagi dua saja, ucap Kosameda. Dengan muka polos, Musashi bertanya, kitetsu itu apa?
Sontak saja hal itu membuat Sugumi dan Kosameda kaget. Wajahnya langsung berubah. Ia pun menyuruh Sugumi untuk mengurung Musashi dan Kojiro. Kosameda berpikir kalau Musashi dan Kojiro masih menyembunyikan Kitetsu yang lain. Karena ini kesalahan Sugumi yang tidak menjalankan perintah dengan baik. Watak Kosameda pun berubah 180 derajat. Kau ini memang putri yang payah, ucapnya. Saat datang serangan iblis berikutnya, kerahkan semua penduduk sipil. Mendengar itu Sugumi kaget dan mencoba menjelaskan kepada Kosameda. Kebanyakan dari mereka adalah wanita dan orang tua. Dan ada anak-anak juga. Menyuruh mereka melawan iblis sama saja bunuh diri, ucap Sugumi. Tapi Kosameda berkata, bertarung sampai mati melawan iblis adalah kebahagiaan terbesar bagi samurai. Meskipun salah, Sugumi tidak berdaya melawan perintah tuannya. Yang bisa dilakukan hanya memendam perasaannya dan menuruti kemauan tuannya. Shin beralih ke tempat di mana Musashi dan Kojiro ditahan. Sugumi datang dan menanyakan Kitetsu milik mereka berdua. Namun Musashi kembali bertanya, Kitetsu yang kalian bicarakan dari tadi itu apa sih? Lantas Sugumi menjelaskan bahwa Kitetsu adalah besi iblis. Saat tubuh iblis hancur, kilauan putih itulah yang disebut Kitetsu. Kitetsu memiliki kekuatan yang luar biasa. Samurai menggunakannya untuk melawan iblis. Sebentar lagi, akan ada segerombolan iblis Kodama akan menyerang kastil, ucap Sugumi. Musashi melihat ada yang aneh dengan Sugumi. Aku tidak tahu apa yang sedang kau tahan. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Dalam hatinya berteriak, tapi ia tidak berani mengeluarkannya. Lantas Sugumi pun pergi meninggalkan mereka. Dan episode 4 pun berakhir sampai di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Sampai ketemu lagi di video anime berikutnya. Makan permen di kota Banjar. Cakap. Makannya sambil pakai sepatu. Ini anime baru belajar. Mohon bimbingan dan doa restu. Ahai.